Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semua. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya Lilis Susanti. Di video kali ini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal UD mudah hasil, di mana saya akan membuat video terkait soal penyusunan laporan keuangan. Pada video kali ini, saya akan membuat terkait menyusun jurnal penutup atau closing entries dan memposting jurnal tersebut ke dalam buku besar. Untuk melihat video sebelumnya terkait soal penyusunan laporan keuangan ini, bisa dibaca di deskripsi video untuk melihat video sebelumnya. Kita mulai untuk membuat jurnal penutup terlebih dahulu sebelum memposting ke dalam buku besar. Untuk membuat jurnal penutup ini, untuk memudahkan kita dalam penyusunan jurnal penutup, buka neraca lajur UD mudah hasil yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Karena neraca lajur ini sangat membantu kita dalam penyusunan jurnal penutup. Oke, kita mulai. Siapkan lembar jurnal penutup. Ya, ini ada lembar jurnalnya atau closing entry-nya ya. Oke, kita mulai. Untuk membuat jurnal penutup, cukup memperhatikan di bagian neraca lajur laba rugi ya, kolom laba rugi yang harus kita perhatikan. Ya, berarti kita lihat yang ini. Nih, yang laba rugi. Berarti yang mana? Namanya jurnal penutup. Berarti kita akan menutup akun yang pertama, semua yang kredit ditutup di debit. Begitu juga debit ditutup di kredit. Kemudian menutup angka laba dipindahkan ke modal dan menutup prefer. Oke, kita mulai yang pertama. Jadi jurnal penutupnya ada 4 ya. Oke, yang pertama adalah menutup semua yang ada di kredit bagian laba rugi di neraca lajur. Berarti kita mulai dari sales. Sales ini saldonya ada di kredit, berarti ditutup di debit. Jadi tinggal nyalin aja angkanya yang ada di laba rugi seperti ini. Kemudian setelah sales ada akun berikutnya, yaitu freight collected. Yang nggak ada angkanya tidak perlu dibuat jurnal. Lalu berikutnya lagi kita lihat ke bawah yang bagian laba rugi. Nah, ini ada interest revenue. Jadi sekalian jadi satu ya. Nah, ini debitnya adalah sales, freight collected, interest revenue. Kreditnya yaitu kita menggunakan akun namanya income summary atau ikhtisar laba rugi. Ya. Ini hanya akun sementara. Kalau kita mengerjain manual, nggak perlu lagi menghitung nilai sales, freight collected, interest revenue. Cukup jumlah yang di bawah ini saja dipindahkan nih. Jumlah di kredit ada jumlahnya di bawah di neraca lajur. Tinggal disalin ulang saja di sini. Seperti itu. Ya, kalau di Excel bisa pakai rumus sum. Tapi kalau manual tidak perlu lagi. Kayak jadi kalau kita lagi ujian atau lagi latihan, sudah tinggal menyalin saja. Ya, ini kalau dijumlahkan juga sama jumlahnya seperti yang ada di jumlah kredit di neraca lajur bagian laba rugi. Oke, kita lanjut lagi. Yang pertama adalah menutup semua akun kredit ke debit yang ada di laba rugi pada neraca lajur. Yang kedua, menutup semua akun debit
ke kredit, biar namanya menutup, biar saldonya 0 ya. Oke, kita buat dulu. Berarti akun debitnya adalah income summary, seperti ini. Berarti angka ini yang dipindahkan dari cost of goods sold. Nah, ini dia, kita pindahkan semua ya. Nah, gini kita pindahkan aja semuanya, nanti tinggal dihapus interest revenue. Nah, seperti ini tinggal dipindahkan aja, disalin ulang saja semuanya. Ya. Oke. Nih, tinggal disalin ulang. Jadi sebenarnya bikin jurnal penutup itu sebentar saja gitu. Oke, tinggal salin ulang saja. Ini udah nomor akunnya juga kita salin. Jadi menutup biar saldonya 0. Oke, ini dia. Jumlahnya mana? Tinggal ambil aja jumlah di neraca lajur bagian laba rugi sebelah debit. Ini kalau kita jumlahkan juga sama jumlahnya. Sama ya. Oke. Kemudian berikutnya, menutup laba. Nah, nih angkanya di neraca lajur juga angkanya nih di debit. Ya, berarti akunnya income summary. Ini. Debitnya income summary. Angka laba ya, ini dia. Kemudian kreditnya adalah, kalau soal kita ini kreditnya adalah rendi capital. Ya. Kenapa dia ditaruh di rendi capital sebelah kredit? Karena dia laba. Nah, ini dia bisa dilihat di neraca lajur. Ini dia pindahnya sebelah sini ya, sebelah kredit. Ini. Oke, karena laba itu menambah modalnya. Oke, kalau udah, berikutnya. Yang keempat, kalau ada prefernya. Kalau nggak ada gimana? Ya sudah, tidak perlu. Berarti debitnya adalah rendi capital. Kreditnya adalah prefer. Prefernya itu, drawing itu ada di debit. Kalau ditutup di sebelah kredit, biar saldonya 0. Makanya di neraca, di video sebelumnya, sudah bisa dilihat. Di neraca itu sudah nggak ada lagi akun rendi drawing. Karena apa? Sudah 0. Begitu. Nah, sebentar. Oke, ini adalah jurnal penutup terkait soal UD mudah hasil. Oke, kita jumlahkan bawahnya keseluruhan. Kalau mengerjakan manual cukup aja jumlahnya, diambil aja jumlah yang besar-besarnya aja. Yang ininya nggak perlu detail satu-satunya, ambil aja jumlah-jumlah ini. Biar lebih cepat kita menghitungnya. Oke, ini udah selesai jurnal penutupnya. Ada 4 ya. Menutup semua yang ada di kredit di laba rugi ditaruh di sebelah kredit. Ya, yang pertama. Kedua, menutup semua debit di kredit yang ada di laba rugi. Yang ketiga, laba dipindahkan ke modal. Yang keempat, menutup prefer. Kalau sudah, sekarang ini kita pindah ke buku besar kan, sesuai dengan ada yang di sini nih, posting ke buku besar. Sekarang kita posting. Kita mulai posting. Yang pertama adalah income summary dulu. Jadi ini nomor akun 3 ya yang kita pindahkan. Nomor 4 dan 4 sampai 9 itu udah 0 nanti karena sudah ditutup. Tanggalnya 31. Penutup ya. GJ3.
Ini ada 3, kita buat di sini 3. Yang pertama, income summary yang debit ini dulu. Oke, kita pindahin. Yang kedua, income summary yang debit lagi. Nah, ini dipindahin. Yang ketiga yang ada di kredit. Nih. Atau yang mau di kredit dulu juga boleh. Kalau udah kita jumlahkan. Saldo debit ketemu debit tambah. Nah, tinggal dikurang. Nih, debit kurangi kredit 0. Oke ya, udah. Sekarang lanjut, berarti yang ini dulu, yang bawah ini dulu, rendi kapital dulu. Ntar ini kenapa? GJ3 ya, sebentar. Oke, kalau udah kita lanjut dulu ke rendi kapital. Oke, sebelah debit, sebelah kredit. Ini laba, rendi kapital lagi, ini rendi kapital di debit. Oke, kita jumlahkan. Tambah kredit ketemu kredit tambah, ketemu debit dikurang. Lanjut, kemudian menutup yang berikutnya. Sudah penutup yang ini, drawing. Nih, kredit ya. Jadi kan saldonya debit. Ketemu kredit, dikurangin tuh dan 0. Oke, sekarang kita, berarti ini udah dipindahkan semua. Begitu juga ini. Sekarang kita mulai dari yang ini. Sales, berarti penutup. Ini dia. Ini debit seperti ini. Tuh, ini saldonya dikurangin dengan ini. Tuh, habis ya. Oke, kita tutup lagi berikutnya. Freight collected. Nah, freight collected itu ambil ini. Tuh, udah 0 kan? Oke, kita lanjut lagi. Cost of goods sold. Bentar, ini saldonya ini. Cost of goods sold yang ini. Dikredit kan ini dia. Ini rumusnya ini dikurangin ini. Tuh 0 ya. Oke, kita lanjut ke semuanya. Tinggal dipindahkan aja angkanya dari sini. Gitu. Tuh, oke. Saya memang copy paste, tapi angkanya saya ubah lagi. Tuh, seperti ini. Nah, ini udah rumusnya udah benar. Ya. Jadi ini menutup biar saldonya jadi 0. Ya. Jadi kan saldo sebelumnya store surplus expense 10 juta, ditutup 10 juta jadi 0 begitu.
Jadi menutup akun dari sales tuh sampai beban lain-lain jadi 0. Oke, lanjut. Sampai habis ya. Ini dia. Bukan saya ada juga, ini sesuai dengan urutannya nih. Berarti yang belum dipindahin tadi adalah interest revenue saja. Itu rent expense. Oke. Jadi ini adalah memposting jurnal penutup ke dalam buku besar. Oke, lanjut. Kita lewati dulu interest revenue. Kita selesaikan dulu yang ini. Tuh. Kan nih kredit debit jadi 0. Oke, satu lagi. Ini interest revenue, angkanya ini dia. Kredit ketemu debit dikurangin. Oke, selesai. Demikian video kita kali ini telah menyelesaikan terkait menyusun jurnal penutup yang ini dan memposting jurnal penutup ke dalam buku besar ya yang tadi ini dia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.